kita ada kenakalan seholi-holinya seorang pendeta, seorang gembala. Dulu pasti kan ada kenakalan Om Rudi di masa kecil. Ya. Mungkin juga siapa tahu Tante Lita dulu belum tahu mungkin. Ya. Kenakalan remaja saya dulu itu sampai sempat saya dapat hukuman dari papi saya untuk saya nggak boleh pulang selama 1 minggu. Duduk di satu meja, nanti disitulah kami minta minum bir. Oh, Om Rudi dulu merokok? Amat sangat. Nah, Gua ada temen nih dia di Surabaya, kenalin gitu. Ya. Waktu itu kenalan aja gitu loh. Rudi, Lita, udah selesai. Rudi, oh iya. Di mana dia? Di Hong Kong, saya ngomong gitu. Hong Kong, katanya dia bilang gitu. Kenapa? Yo, balik lagi di Suara Next Gen Podcast. Dan hari ini kita sudah hadirkan penolong dari NLC 2, yaitu Tante Lita. Hai semua. Halo Jack di. Iya, Tan, apa kabar? Baik. Ya, kita lanjut nih Om Rudi sama Tante Lita. Masih nyambung, sebetulnya masih nyambung sama yang kemarin. Sebagai remaja, pasti dong kita ada kenakalan seholi-holinya seorang pendeta, seorang gembala. Dulu pasti kan ada kenakalan Om Rudi di masa kecil. Ya. Mungkin juga siapa tahu Tante Lita dulu belum tahu mungkin. Ya. Silakan cerita Om Rudi. tapi tahulah. Tahu ya? Tahu. Lebih tahu. Jadi kenakalan remaja saya dulu itu sampai sempat saya dapat hukuman dari papi saya untuk saya nggak boleh pulang selama 1 minggu Ke rumah. ke rumah. Waduh. Saya harus nginep di rumah teman. Jadi yang pertama mungkin anak-anak remaja sekarang mungkin ya itu nggak melakukan lagi. Ya, karena situasinya udah beda mungkin. betul. Dulu itu kalau yang namanya remaja kan nggak punya uang. Iya, betul. Ya. Sampai sekarang. Iya. Kadang-kadang uang kan dari orang tua. Kalau sekarang kan orang tua juga sudah diberkati ya pasti punya uang anak-anak remaja. Tapi zaman saya dulu untuk mendapatkan uang dari orang tua itu sulit sekali gitu ya. Karena orang tua saya juga bukan orang yang berlebihan gitu. Ya. Nah, jadi satu-satunya karena dulu hobi kami tim teman-teman ya ada kira-kira 7-8 orang. Banyak juga. Iya banyak. Itu kami patungan kalau sudah Sabtu malam Minggu. Ya meskipun besoknya itu kami harus ke gereja. Iya. Tapi Sabtu malam Minggu kami itu beli gelas setengah lusin. Gelas itu murah, gelas setengah lusin yang beling itu murah, yang setengah lusin. itu, Betul ya. Itu kita bungkus pakai kertas kado. Lalu kami keliling cari pengantenan. Cari orang yang lagi pesta. Nah, pesta nikahan gitu maksudnya. Pesta nikahan. Jadi bertiga itu beli setengah lusin. Oh, ya. Tapi masuknya bergantian. Baju rapi. Masuk pura-pura kenal, ngasih nama ngawur. Masuk di situ makan, minum, dan seenaknya lah pokoknya. Karena di Surabaya kalau pesta itu kan bukan prasmanan tapi makan meja. Jadi biasanya satu meja itu kami kuasain. Yeah. Masuk 2-3 orang gitu kan ya, duduk di satu meja, nanti disitulah kami minta minum bir. Oh, untuk minum bir. Betul. Jadi disitulah kenakalan kami, itu yang pertama. Terus yang kedua, sampai mabuk nggak? Kadang. Oh. Kadang mabuk, kadang juga enggak, namanya bir ya. Yeah. Makanya hari ini kalau saya dikasih bir 2 sendok aja muka saya merah sudah saya karena saya sudah stop. Yeah. Saya nggak mau. Dan zaman dulu kan ngerokok juga tidak dilarang. Berarti di ruangan pesta pun tidak dilarang. berarti Om Rudi dulu merokok?
amat sangat. Nah, Ngaku dia. amat sangat banyak rokok saya. Oke. Jadi berbagai merek itu saya bisa dulu rokok itu satu batang bisa joinan 2-3 orang. Maksudnya Satu batang. satu batang. Saya hisap, kasih temen, lagi hisap, tapi nggak sampai ke narkoba atau Iya, apa ya. iya. Dulu apa ya namanya ya? Nikotin, bukan nikotin, apa dulu ya namanya, nggak tahu. Zaman dulu sudah ada tapi nggak sampai ke sana lah. Iya, iya. Hanya batas ngerokok. Ya, ngerokok aja. Nah, rokok inilah yang membuat saya sempat dulu sakit kena ke paru-paru. Oh, Tapi sejak saat saya sudah menikah, saya masih ngerokok itu, tapi sudah mulai berkurang. Iya. Lah, keputusan apa yang saya ambil ketika saya berhenti merokok, itu saya tantang rokok itu. Saya beli satu pak isinya 12, saya ambil satu pak berarti yang satu, itu ya? bukan satu slup itu. Satu bungkus. Satu bungkus. Satu bungkus, Nah, ya, itu isinya 12 batang. Saya ambil 2 batang. Ya, setelah saya rokok 2 batang selesai, rokok itu saya taruh di atasnya lemari es. Bu Lita nggak tahu. Iya. Kami sudah menikah itu. Bu Lita nggak tahu saya taruh di situ. Ya. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya mau berhenti ngerokok. Oh. Saya mau putus hubungan dengan rokok dan saya tidak lagi mau merokok. Dan saya tantang sampai 3 bulan. Tante Lita juga mungkin tahu, mungkin enggak. Tapi begitu 3 bulan lebih, saya ambil itu rokok. Saya buka. Ternyata dia yang kalah. Dia sudah mulai kuning-kuning, coklat-coklat. Kalau tembakau kena udara kan, ya itu rusak kan ya. Nah, begitu sudah rusak, lalu saya remas begitu, saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus, kamu kalah, saya buang ke tempat sampah. Baru saya ngomong bahwa saya sudah berhenti ngerokok. Nah, sejak saat itu, kalau ada orang yang ngerokok, saya punya resep supaya orang itu berhenti ngerokok. Apa tuh? Nah, jadi yang pertama, kalau ada orang itu mau berhenti ngerokok, dia mau minta resep ke saya, manjur rokok ini, tipsnya itu asal dia mau. Saya tanya dulu mau nggak? Kalau dia mau, yang pertama jangan beli rokok. Yang kedua, yang kedua jangan minta rokok. Yang ketiga, jangan mau kalau dikasih rokok. Ya, pasti dia nggak ngerokok. Dan ada tambahan plusnya, ya, jangan mungut rokok orang yang ada di bawah. Nah, oleh sebab itu, terus satu lagi kenakalan saya. Saya suka tiba-tiba menghilang dari rumah. Untuk saya itu tanpa pamit pergi keluar kota ngebut motor. Saya kalau sekarang sih saya lihat motor ini sudah nggak pernah beredar lagi. Mereknya ada, tipenya. Yamaha RD 125 bukan 100. RD 125. 125 itu bukan RX. Itu sudah tinggi. Kalau sekarang kan sudah 125 itu udah CC. Betul. Itu 2 knalpot. Ya, kalau sudah pakai ngeng itu bisa tancap gas saya sampai ke mana-mana. Juga dulu. Punyanya Om. Oh. Karena saya itu sangat dicintain sama Om saya. Iya. Jadi tanpa sepengetahuan papi saya, mami saya, ya, saya tiba-tiba datang ke rumah Om saya, Om, boleh pinjem ini motornya. Mau kemana? Mau ke Batu Malang. Kalau sama dia saya jujur, karena dia orangnya lebih modern. Oh, ya udah pakai. Kalau 2 hari ya balikin gitu. 2 hari saya balikin, saya nggak pulang itu. Jadi ya membuat orang tua gelisah kan akhirnya. Membuat orang tua yang apa ini? Jadi cari-cari kemana-mana. Tapi pada akhirnya papi mami saya juga tahu. Langsung nanya ke adiknya papi saya itu, ke Om, ini si Rudi lagi pinjem itu ya motor? Iya gitu. Nah, zaman dulu kan nggak ada handphone, nggak ada telepon, yang nggak bisa dihubungin, gitu kan. Nah, pulang-pulang saya cuman dimarahin, ya udah, ya. Nah, ternyata ya kenakalan remaja, nakal juga. ya, yang namanya, tapi tetap ya, saya yang namanya ibadah dan juga ngajar sekolah minggu itu tetap saya jalankan, ya.
Tapi kan sekarang anak-anak sekarang kan nakalnya beda, main game paling ya. Iya, lebih banyak di game. Nah, lebih banyak di game kan gitu. Iya. Ya. Oke, itu tadi berbicara tentang kenakalan Om Rudi. Sekarang kan udah ada Tante Lita di sini. Tan, kita pengen tahu nih dari segi pandangnya seorang wanita pada saat bertemu dengan Om Rudi dulu tuh gimana sih Tan? Boleh cerita? Siapa yang deketin? Iya, siapa yang Sebetulnya mendekati? jadi pada waktu itu kan saya tuh punya sahabat itu masih awal-awal kuliah ya. Iya, Itu saya punya sahabat dan sahabat ini keluarganya semua itu juga seperti keluarga dari Pak Rudi. Jadi mereka Iya. tuh udah seperti bener-bener keluarga gitu. Nah, ketika itu saya lagi les sama teman saya itu. Iya. Dia cuma ngomong gini, Lita, gue ada temen nih dari Surabaya, kenalin gitu. Iya. Waktu itu kenalan aja gitu loh, Rudi, Lita, udah selesai. Ya nggak ada nggak ada apa, karena kan memang namanya lagi suasana belajar. Iya. Terus waktu itu saya ke kampus naik bus, terus ikut gitu kan. Udah, gitu Itu di aja gitu loh. Jakarta atau Di Jakarta. Jatinegara. Iya. Rumahnya di Jatinegara, saya kuliah di Atmajaya ya di sana. Oh, tentu saja. Atmajaya. Nah, ya gitu aja gitu. Jadi nggak ada Nggak ada cinta spesial, pada pandangan ya. pertama itu enggak, biasa aja. Nah, berjalannya waktu ya apa ya istilahnya ya itu tadi yang tadi si Om Rudi katakan, karena kan memang ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Jadi orang tua saya tuh melihat bahwa oh dia dari Jawa Timur lah, saya keluarga dari Jawa Tengah, itu aja udah beda. Terus ibadahnya beda. Jadi apa ya pendidikannya juga. Jadi apa ya bagi saya ya nggak langsung pacaran gitu, enggak. Nah, sampai suatu hari karena waktu itu kan nggak ada seperti HP zaman sekarang itu ya, video call apa, jadi paling surat-suratan. Nah, kami hampir setahun bener-bener Berteman aja. atau- berteman dan waktu itu setahun itu bener-bener putus gitu loh. Nggak ada hubungan. Putus, nggak ada hubungan sama sekali. Karena saya tinggal di daerah Grogol, Tante Lita ini di daerah Cawang, yang lumayan cukup jauh, Iya. nggak ada telepon. Saya juga karena orang tuanya melarang dan mengatakan bahwa kami ini berbeda dalam hal agama, padahal Tante Lita itu Katolik, saya GKI pada saat itu, ya berbeda agama. Ya udah, karena dilarang, ya udah saya nggak pernah hubungin lagi selama 1 tahun kira-kira. Nah, sampai suatu hari waktu itu kan sempat ngirim foto gitu loh, foto saya pikir dia ada di Hong Kong. Terus saya waktu itu lagi naik kendaraan umum sama sahabat saya Yang itu Rudi kirim. kirim. Ya. Ternyata itu di Sampokong di Semarang itu ya. Terus saya lihat gitu, "Tak, lu inget nggak Rudi?" "Oh iya." "Oh, di mana dia? Di Hong Kong." Saya ngomong gitu. "Hong Kong," katanya, dia bilang gitu. "Kenapa? Lu suka ya sama dia?" "Enggak," gitu loh. Jadi kayaknya santai banget gitu. "Enggak." Jadi apa ya kesannya, ya udahlah ya, memang udah, apalagi udah setahun kan, udah lama. Jadi ya udahlah. Nah, sampai suatu hari di kampus kami itu ada suatu saya punya tugas. Jadi pergi dan itu kami mensurvei tentang apa ya, kalau nggak salah waktu itu KB atau gimana. Keluarga Dan berencana. nah, terus teman saya nih ngomong, "Tak, itu kan daerah lu, itu kan daerahnya si Rudi, lu minta tolong aja sama dia." Dalam hati saya langsung mikir, iya juga ya, butuh ini ya kan istilahnya. Dia kan punya Saya mobil. punya mobil. Terus aduh, tersembunyi gitu ya. Modus. Kacau juga ya. Terus saya pikir-pikir, iya juga ya, daripada saya naik apa kayak ke sana, gue bilang, "Iya deh boleh." "Ya udah, gue teleponin ya temen gue." "Iya." Nah, sejak itu jadi akrab lagi. Nah, cuma memang benar-benar ketika kami kuliah, jadi saya tuh Pak Rudi itu jemput malam dan pulangnya bukan langsung berdua gitu, enggak, ke rumah teman saya itu, karena kan keluarga besarnya kan kenal, mereka udah pindah di Jakarta, jadi seperti itu. Dan mama saya taunya pokoknya anak saya dijemput ya istilahnya nggak sendiri gitu. Jadi kalau menurut ceritanya Tante Lita berarti sosok Om Rudi sebetulnya nggak masuk kriteria karena Nah, jujur nih ya, nah, kriteria saya tuh jujurnya ya namanya juga di kampus ya, macam-macam. Nah, saya tuh dari keluarga Chinese memang ya. Saya tuh berharap gini, keluarga besar saya tuh Chinese tapi wajahnya tuh nggak Chinese semua. Jadi wajah Jawa, wajah apa. Jadi di pikiran saya tuh antar gua kalau punya cowok minimal tuh yang wajah-wajah Jawa, wajah gini gitu. Jadi begitu dikenalin kan, Om Rudi ini kok wajahnya Chinese banget. Suaranya aja yang Jawa. Suaranya aja yang Jawa. Gitu, maksudnya sih gitu. ya
Saya mau kulik lagi pada akhirnya apa yang membuat seorang Lita tuh mantep? Karena tadi kan sempet tuh karena ada perbedaan, terus sempat pisah juga. Nah, momen apa atau suara apa, saya sebut aja suara. Suara apa yang pada akhirnya membuat Tante Lita tuh selain itu tadi ya, karena kepepet. butuh Butuh itu modus. kalau buat anak sekarang tuh itu modus, itu pintunya. Nah, suara apa yang pada akhirnya membuat Tante Lita untuk melanjutkan sampai pada akhirnya Oke. Nah, saya ini kan anak tunggal. Anak tunggal dan papa saya itu meninggal usia saya 4 bulan. Loh, bayangin loh, masih bayi loh. Jadi mama saya tuh benar-benar dia seorang wanita yang bekerja, dan papa saya almarhum itu adalah seorang sarjana kimia. Jadi sebelum meninggal dia mengajarkan mama saya, bayangin dan ini kayaknya susah didapat seperti ini. Buat karbol, tahu kan ya kalian ya, karbol untuk lantai segala macam, sampai seperti itu, dan dia membiayai kuliah saya sampai saya kuliah ini dengan itu. Nah, akhirnya mau nggak mau keluarga saya yang dekat juga kan melihat gitu. Ada satu yang positif dari diri Pak Rudi, dia itu mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua tuh maksudnya gini, bukan mentang-mentang dia mau pacaran sama saya tuh dia pura-pura baik dengan mama saya, tapi dari mimiknya, dari sikapnya, dia itu orang yang sayang sama orang tua. Itu satu. Saya pernah nanya sama dia, kamu kenapa sih kayaknya kalau sama orang-orang tua itu kamu baik banget? Karena biar bagaimana kan saya tinggal di Jakarta, keluarga besar saya semua di Surabaya, jadi saya tuh merasa kalau melihat orang tua itu adalah orang tua saya. Satu, itu poin. Kedua, dia adalah orang yang bekerjanya tuh nggak main-main. Jadi mentang-mentang baru punya pacar bekerja, enggak. Saat itu lagi musim-musimnya parabola. Nah, ini anak muda nggak tahu nggak parabola. Nah, itu dia lagi sukses-suksesnya di situ, dan saya lihat orang ini bekerjanya tuh luar biasa. Nah, jadi udah ada 2 poin gitu kan. Nah, jadi saya pikir mengasihi orang tua bukan hanya orang tua kandung, tapi orang tua calon gitu kan istilahnya, dan dia itu mau bekerja serius. Ini poin yang luar biasa. Ya, karena pernikahan itu apa yang diharapkan? Kalau sesudah menikah terus kita jadi cuek, orang tua kita nggak sayangi, lu siapa mereka? Nah, itu 2 poin itu yang utama sehingga membuat saya iya juga sih. Dan kedua, kami kalau beribadah pagi ke tempat saya dulu, ke gereja Katolik, sore ke tempatnya Pak Rudi. Nah, jadi dari sisi 3 poin ini kan, jadi saya pikir ini orang hebat juga ya. Jadi kayaknya luar biasa, dan itu kan nggak bisa pura-pura ya. Nah, kan kelihatan ya kalau orang pura-pura atau enggak itu kelihatan. Nah, 3 poin itu yang membuat akhirnya saya ya bagus juga sih gitu. Itu awalnya. Saya mundur sedikit lagi sama Om Rudi. Kan sempat tuh tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan. Mungkin terdengar klise atau mungkin emang selalu begitu kali ya. Orang tua tidak memperbolehkan karena ini dan itu. Nah, pada saat itu memang benar-benar lost contact atau ya udah gitu. Atau adakah batasan-batasan di mana dulu Tante Lita sama Rudi berhubungan gitu? Betul-betul enggak? Lost contact kita ya. Lost contact. Karena begini, prinsip saya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ya, dan kalau itu adalah sudah jodoh kita, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Satu. Kedua, apalagi saya dengar bahwa orang tuanya nggak setuju. Ya, alasan apapun saya tetap akan taat bahwa orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Ya. Jadi saya tidak mau backstreet, hubungan di belakang, hubungan di belakang lalu memaksakan diri. Itu lebih bahaya. Jadi lebih baik nggak apa-apa lah. Kalau memang Tuhan sudah menjodohkan, nggak ada satupun yang bisa memisahkan, gitu ya. Dalam hal apapun itu, gitu. Nah, tadi saya tambahin mengenai pertanyaan Tante Lita tadi mengenai orang tua. Ya. Prinsip saya, bahkan seringkali saya kalau khotbah di pemberkatan pernikahan itu adalah
firman Tuhan mengatakan 2 jadi 1. 2 jadi 1. Betul ya? Kalau sudah 2 jadi 1 berarti orang tuanya dia adalah orang tuanya saya. Sebab kalau dia manggil mama, saya nggak mungkin manggil tante. Betul ya? Jadi kalau ada orang yang dari orang Sumatera Utara ngomong apa itu, kalau mama itu manggilnya inang ya. Iya, inang. Ya, kalau sudah jadi istri pun tetap menantunya ini kan manggil inang kan. Iya. Inang kan artinya mama juga. Iya, betul. Nah, jadi kalau sudah berani berkata memanggil nama inang atau mama, ya kalau mama itu butuh sesuatu, ya harus kita sebagai anaknya. Saya nggak boleh ngomong, oh kamu kan mertua saya, nggak boleh. Itu mama. Karena saya mau sama anaknya, ya saya juga harus mau sama orang tuanya. Lah bayangkan mamanya dia, ini masih pacaran ya saya. Iya, pacaran. Mamanya dia sudah umur kurang lebih hampir 65 tahun, seorang wanita, orangnya gemuk. Itu harus ngantar karbol, bukan 1 liter, 2 liter, tapi 20 jerigen 20 liter. 20 galon lah kalau air mineral itu ya. 20 galon, seperti begitu. Harus nganter ke satu rumah sakit dengan sewa mobil. Lah, saya ini punya mobil. Ini masih dalam masa pacaran. Saya bukan karena untuk mengambil hati calon mertua saya ini, bukan. Tapi saya antar. Dan itu bukan siang hari, tetapi dini hari. Saya bisa jam 6 sudah sampai rumahnya dia. Saya angkut itu karbol. Jadi mobil saya dulu terkenal. Parfumnya bukan rasa jeruk, bukan rasa stroberi, bukan rasa kopi, tapi rasa karbol. Jadi kalau setiap orang yang masuk ke mobil saya, kok bau karbol ya? Oh ya, ini parfum saya. Oh, bilangnya kan parfum. Jadi saya ngantar sampai ke rumah sakit Cikini, rumah sakit mana di Mangga Besar itu. Nah, itu saya nganterin karbol, Husada, ya, saya nganterin karbol. Nah, bahkan mamanya Tante Lita ini sampai mengakui saya sebagai anak. Nah, gitu. Jadi bukan makanya saya paling nggak suka dengan anak remaja atau pemuda atau siapapun yang tidak ingat sama orang tua. Nggak boleh. Penting tuh. Itu penting. Nggak ada bekas orang tua ya. Betul. Biar gimana betul. juga. Orang tua itu adalah satunya. Gitu. Ya, harus tetap ingat sama orang tua. Supaya kita ini juga nanti kan kamu jadi orang tua, semua jadi orang tua. Nah, supaya anak-anak itu betul. Ya. Ya. Oke. Ya, Tante Lita. Sorry, saya lanjutkan sedikit. Sampai mertua saya itu bukan hanya mengakui saya sebagai anak, tetapi betul-betul di akhir hidupnya. Yang tahu siapa ya orang gereja ya? Waktu itu siapa ya di sini ya? Yang tahu? Yang bisa menyaksikan. Iya, sebetulnya Thomas itu tahu. Sampai meninggalnya mertua saya ini, itu saya yang ngerawat. Sempat 3 bulan di rumah. 3 bulan di rumah. Maaf ya, agak sedikit dalam tanda kutip jorok dikit ya. Jadi mertua saya ini kan kena kanker. Liver. Sampai mengeluarkan kotoran, darah. Yang bersihin siapa? Saya di rumah. Jam 2 pagi, jam 1 pagi. Maksudnya buangnya ya. Bersihnya Itu saya. Jadi kami berdua itu betul-betul merawat orang tua ini. Karena orang tuanya Tante Lita kan orang tua saya juga. Yang membesarkan Tante Lita kan dia juga. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus tetap mengasihi. Gitu. Ya, ini jadi pesan anak-anak muda nih ya. Nakal dalam tanda kutip yang wajar, tapi tetap ingat yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada orang tua. Gitu. Nggak boleh itu lupa.
Iya. Ya. Ya. Semua anak pasti ngomong, mama ini cerewet, papa Iya. nih, ya kan? Iya, Betul ya? di rumah emang. Ya, iyalah. Tapi tetap yang namanya mengasihi, mencintai, apalagi kalau kita sudah diberkati sukses, jangan sampai lupa. melupakan. Gitu. Oke. Oh, luar biasa. Ya. Tan, balik lagi. Pada akhirnya kan menikah dengan Om Rudi. Ya seperti kita tahu, katanya kalau orang masuk dalam pernikahan pasti katanya ya nambahin masalah makin banyak terpaan. Adakah kisah-kisah yang membuat akhirnya pernikahan ini justru semakin kuat atau sebaliknya? Ada di ujung-ujung, wah bisa cerai dan lain sebagainya. Adakah kisah yang bisa diceritakan buat kita? Jangankan pernikahan lama ya. Ya. Kami baru menikah setahun, udah langsung kena badai. Setahun masih. 1 tahun, bayangkan orang-orang itu 2 mungkin lagi tahun lah, 2 tahun. setahun 2 tahun lah sekitar gitu ya. 91, Ya itu 95. yang sering kami saksikan bahwa kami tuh awalnya bisnis itu belum jadi hamba Tuhan ya. Kami bisnis dan saya kenal dengan tetangga saya itu belasan tahun dan akhirnya kami bisnis itu bener-bener melejit karena ada satu produk dan itu larisnya luar biasa di tahun itu. Nah Itu akhirnya itu produknya itu. Oh. ya produknya itu larisnya luar biasa tahun itu. Ya. Nah ternyata tetangga saya yang belasan tahun saya kenal ya itu ternyata akhir ujung-ujungnya menipu. Itu baru setahun 2 tahun, bayangkan. Jadi kami ini benar-benar ya gimana ya istilahnya akhirnya pindah dari, dan memang gini prinsip keluarga kami karena saya anak tunggal, jadi ketika menikah kami tuh harus tinggal satu rumah dengan mama saya. Itu salah satu syarat dan itu disetujui karena keluarga besar saya ngomong itu mamahnya tinggal sendiri, kamu harus gabung masuk ke situ. Dan itu menjadi komitmen kami. Kami masuk satu rumah dan ternyata karena kasus tetangga saya ini saya harus pindah dari tempat itu dan akhirnya nginap di rumah tante saya yang udah jadi kayak mama angkat saya juga ya. Dan itu hari-hari kami itu luar biasa. Dan itu bagaimana kami mau bercerai ya itu baru setahun 2 tahun tapi membuat kami jadinya kuat dan kami menyadari. Saya sempat protes waktu itu, Tuhan kok Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi akhirnya Tuhan mengingatkan, lah memang kamu bisnis ini kamu izin sama saya. Oh iya bener juga ya. Dan mama saya tuh udah nasehatin, kamu nggak salah bisnis dengan dia, hati-hati loh orangnya seperti ini. Tapi karena kami memikirkan hepeng, keuntungan yang tinggi yang benar-benar kami dapat tapi belum kami nikmati loh ya. Jadi maksudnya dia bawa uangnya? Iya, tagihannya. Ketika kami tagih galakan dia gitu loh. Nah akhirnya singkat cerita kami malah menjadi kuat. Ya, kami benar-benar baru menyadari bahwa kami butuh Tuhan. Nah itu loh, pemberkatan sih di gereja, tapi ya itulah makanya rumah tangga itu benar ya, pemegang kendali itu memang Tuhan Yesus, itu benar, itu bukan teori. Tapi kami menyadari ketika kami sadar kami terperosok, kami sadar oh Tuhan itu kekuatan kami itu. Oke, kalau mungkin dari Om Rudi, Cut dulu itu. apa? Oke, jadi begini. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa nenek saya. Ya, part sebelumnya ya. Betul, part sebelumnya. Jadi nenek saya ini kan pernah menubuatkan. Itu nenek saya itu sudah usia 93-an kira-kira. Sudah buta. Tapi setiap kali pulang sekolah saya selalu mampir ke sana. Dan saya selalu diceritain tentang riwayat sekolah minggu lah. Cerita-cerita Alkitab. Dan pulangnya saya selalu diberkati, ditumpangin tangan diberkati. Dan salah satu nubuatan itu, kamu besok jadi hamba Tuhan itu teringat kembali ketika saya punya masalah. Oh, ada hubungannya sama terpaan tadi. Betul. Jadi setiap malam kami itu nggak bisa tidur. Karena uang yang diambil, uang yang dimakan orang ini cukup lumayan banyak. Tahun berapa tuh waktu itu, Om? 93. 93. Ya, 93. Nah, uang cukup lumayan banyak. Karena uang ini saya kumpulkan ketika saya berbisnis, itu untuk ke depan lah gitu kan ya. Tetapi putus sama sekali gara-gara ini. Jadi saya setiap jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1 pagi
karena ini saya tidur di rumahnya tante. Ya, kalau Ya, saya cerita sampai betul. ya. Kalau saya tidur di rumahnya mamanya dia dulu di Cawang gitu ya. Saya semakin nggak bisa tidur karena tetangganya kan yang Sebelahan rumah. ya, jadi pusing kalau seperti itu. Jadi lebih baik saya pindah ke situ, dan pun saya sudah lapor ke pihak yang berwajib, itu penanganannya juga lambat sekali. Jadi di dalam doa itulah Tuhan mengingatkan saya bahwa saya pernah dinubuatkan untuk dan itu terngiang terus. Sampai akhirnya kita beli rumah di Kemang Pratama dengan dengan sisa-sisa dana yang ada, Dan juga dibantu orang tuanya, mamanya Tante Lita dibantu, udah beli rumah di situ. Harga itu waktu masih 85 jutaan gitu. Itu di tahun yang sama, 93. 94. 94. Ya, 94. Itu cukup lama lah. Terpaan itu cukup lama. Nah, sejak saat itulah saya punya komunitas. Dan komunitas saya itu adalah orang-orang gereja. Cukup lumayan oke, karena dulu di Kemang ini ada persekutuan umat Kristiani Kemang Pratama. Kalau disingkat itu PUKKP. Kalau sekarang sudah jadi Bank Mandiri. Itu dulu gereja saya. Oh, Bank Mandiri yang ini. Bank Mandiri sekarang ini itu PUKKP dulu di situ. Sekarang jadi yang gereja Kemang di belakang itu. Nah, itu salah satu yang menjadi pendiri itu ya juga saya. Saya ikut di sana. Nah, terus saya beralih ke GBI Petani. GBI Petani di sana dulu di Bekasi Plaza. Di Bekasi Plaza. Dan kemudian Tuhan bawa sampai ke Horizon, dan Tuhan bawa sampai saya harus kuliah lagi. Itu pun juga punya kisah, karena nggak ada uang untuk saya kuliah, tapi Tuhan sediakan ketika doa saya itu dijawab. Ya Tuhan, kalau saya harus kuliah, saya mau, tetapi dananya nggak ada. Nah, itu tiba-tiba malam itu ada orang yang kirim uang, dan itu luar biasa. Itu kisah itu nggak pernah lupa buat saya. Akhirnya uang itu saya pakai buat kuliah. Dan uang itu buat kuliah sampai selesai. Lalu 17 Agustus tahun 1997 berdirilah GBI Kemang Pratama. Dulu dulu GBI Petani Kemang Pratama dulu kan, ya. Jadi di situ sampai pada akhirnya doa pagi saya sama Pak Sahat itu sampai dijawab, dapatlah AN 22. Nah, dari situlah cikal bakal GBI NLC dengan komitmen saya yang kalau gereja ini jadi berkat. Dan sampai sekarang yang tadinya kontrak sewa dan itu pun nyicil sampai akhirnya sekarang ini kita punya kurang lebih 1.000 meter. Itu semua anak Tuhan. NLC 1. Itu berawal tadi dari setelah berumah tangga 2 tahun. Betul. Ya, terpaan yang begitu hebat ternyata di balik itu semua. Akhirnya dikirim jadinya ke sini menjadi buka penggembalaan. Betul. Ternyata itu rekayasa Tuhan. Untuk membanting-banting saya. Betul, skenario Tuhan. Untuk supaya, makanya kalau ada masalah yang berat, nggak usah putus asa dulu. Jangan bersungut-sungut dulu. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Bersukacitalah di dalam senantiasa. Betul ya? Karena di dalam terpaan itu, di dalam goncangan itu, pasti Tuhan punya satu rencana yang baik. Gitu. Dalam segala hal. Gitu. Ya, sampai yang tadinya nggak punya apa-apa, ya nanti kan generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial, ini yang nanti akan merasakan. Dari mana? Dari Tuhan lewat generasi baby boomers. Nah, saya ini kan generasi baby boomers. Betul ya? Kalau kita generasi milenial ya? Enggak, malah milenial itu sekolah minggu. Kamu itu generasi sekolah minggu. Kamu sudah generasi Z. Kalau Kesia
Yoel ini generasi alfa. Yoel ini ya generasi alfa. 2000-an ke atas kan? Generasi nanti bacalah itu. Nah, kalau generasi milenial itu sekolah minggu aja. Oh, yang sekolah minggu sekarang. Iya, sekolah minggu sekarang itu milenial. Milenial Itu dia. milenial. Nah, sekarang ini generasi milenial coba ada nggak anak-anak yang anak 3 tahun 4 tahun yang nggak pegang HP? Nggak ada. Semua anak pegang HP. Ya. Ya. Kalau kita pegang HP ini kan gara-gara kita punya duit aja. Kalau mereka milenial nggak punya duit tapi tetap pegang HP kan. HP. Iya. Ya. Itulah. Tapi kalau Ada- suka duka rumah tangga ya pasti banyak lah ya. Ya, Oh. yang namanya makan sehari sekali itu pernah makan sehari sekali nasi plus kerupuk plus tahu plus Rudy kecap. pernah ngerasain itu? Lah iyalah, Nikmat banget. namanya miskin. Saya kan Iya. tahu miskin kamu, betul ya? Jangan dibuka sini. Om. Saya kan tahu miskinnya kamu. Itu saya rasa itu gemblengan, ya gemblengan yang kamu pernah kerja di gereja sebagai apa itu Iya. saya rasa itu gemblengan, itu biasa. Saya tidak pernah melihat apa pekerjaan kamu Iya. gitu. Nah, Iya. oke. Dan rumah tangga itu kan 2 orang yang berbeda ya. Iya, Nah itu yang iya. penting tuh. Jadi kalau mau lempeng aja tuh nggak mungkin. Makanya kalau dibilang kita cocok, gimana bisa cocok? Keluarga beda, sifat beda gitu loh. Jadi rumah tangga tuh hati-hati. Kenapa kalau ketika orang menikah dibilang selamat menempuh hidup baru, beneran baru beneran semua baru, baru. semua terbuka gitu. Oke, itu tadi cerita tentang bagaimana pada akhirnya Om Rudy dan Tante Lita akhirnya Bisa. melahirkan kita semua menjadi satu komunitas yang Yang bernama luar biasa. GBI NLC. NLC, betul. Dan ini terakhir nih Tan, dari Tante mungkin dari segi wanita lah ya, saya bilang adakah pesan kalau misalnya nih kalau Ibu Lita atau seorang Lita remaja di usia sekarang ini, apakah yang akan Tante Lita ngomong ke Ke anak-anak, anak-anak remaja ya. khususnya ke Remaja dulu nih. Wanita. ya, remaja sama dewasa muda? Dewasa boleh. muda, Ya. oke. Di pihak wanita. Di pihak Iya. wanita. Kalau saya sih gini ya prinsipnya, kalian nih yang masih muda, yang teen, apalagi teen ya, maksudnya fire youth. Ya. Coba jangan berprinsip istilahnya gini loh, kalian ini kan hidup di zaman yang serba enak semua-muanya. Kalau kayak tadi dibahas juga tentang pertemanan. Nah kalau misalnya ditanya, Tante boleh nggak kita saling suka? Boleh, lirik-lirikan atau saling suka boleh. Tapi yuk jangan langsung tiba-tiba pacaran. Nih buat kalian-kalian yang khususnya firecom ya, fire youth, naik itu apalagi teen gitu. Toh kalian kemana-mana kan juga masih biaya orang tua Iya. gitu loh. Jadi lebih baik berteman atau bersahabat itu luar biasa loh ya. Apalagi kalian sekarang semua media sosial itu udah luar biasa. Nggak ketemu aja bisa video call lihat wajah gitu kan istilahnya. Jadi nggak usah maksudnya harus usia sekian harus pacaran, janganlah. Kalau kalian yang masih remaja, yuk kalian itu masih sekolah, masih kuliah, ingat perjuangan orang tua. Kalau saya yang saat ini saya pikir jangan mikir ke sana dulu deh, mendingan sekolah dibenerin dulu gitu, dilanjutin kuliah apalagi. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi untuk yang remaja ini lebih baik kalian berteman dan bersahabat itu luar biasa. Bentuk komunitas tuh Jack, ya kan komunitas. Ini udah bagus banget di sini kan komunitasnya. Itu luar Mantap, biasa. ya. Wah mantap banget. Dan kalau untuk LG khususnya nih, apalagi usia-usia Dewasa muda, dewasa muda. Juga jangan, nah kita nih hidup di Indonesia nih Jack, selalu gitu. Kapan kawin, udah kawin, Iya. kapan punya anak satu, kok anak cuma satu. Iya. Agak repot nih kalau kita dengerin. Iya. Jangan berpikir, aduh kayaknya aku kok belum nikah, aduh aku kok belum, nggak usah. Iya. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, Amin. ya kan? Bagaimana caranya? Tadi kan kesaksian kita tuh banyak, kesaksian kita seperti itu. Jadi kalau memang Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kalian tuh nggak usah takut, Iya. ya kan? Yang Kalian setahun aja pisah tuh akhirnya balik lagi. nah gitu loh, karena Tuhan, makanya melekat sama Tuhan itu luar biasa. Bukan suatu kata-kata yang sia-sia, tapi itu kenyataan. Jadi kalian cuma hanya bisa berdoa gini loh, Tuhan Engkau berikan yang terbaik dan waktu yang tepat. Nah itu loh. Ya jadi seperti itu aja, nggak usah takut. Ya kalian yang sudah bekerja yang benar. Jadi nggak usah nanti kalau ditanya orang, ya nggak usah juga jawabnya kapan nikah, bulan Mei.
maybe yes, maybe no. Nggak usah khawatir gitu loh. santai Ketika aja ya. ketika orang tua bertanya, kamu kok belum punya pacar, belum punya pasangan, Iya. pa, ma, opung, Iya. gitu kan. Tuhan belum berikan yang terbaik buat saya. Pasti akan ada waktunya dan pasti Tuhan berikan yang terbaik. Udah, jadi kitanya juga lega gitu loh. Nggak usah tabrak sana, tabrak sini gitu loh. Jadinya inget ya, pernikahan itu Jack, bukan sekarang nikah udahannya bubar. Karena saya pernah tahu yang seperti itu. Malam ini pesta, besoknya bubar. Ada. Gitu loh. Terus seminggu mau minta divorce, mau minta cerai. Nah, ini pernikahan atau ngapain gitu loh. Ya, jadi nggak usah khawatir lah. Gitu loh. Tuhan tahu yang terbaik waktunya dan pasangan hidupmu. Amin. Oh, luar biasa. Ingat tuh teman-teman ya. Tuh, inget tuh. Jangan khawatir, bener. Kan yang khawatir tuh selalu denger orang ngomong kan, kapan. Iya. Asal tabrak aja gitu. Jangan. Jadi sembarangan ya, asal dapet. Asal dapet, betul. Iya. Betul. Mungkin dari Om Rudi terakhir nih sebelum kita tutup buat kita. Oke. Ke depan itu nanti ada yang namanya metaverse. Oh ya, Om, beberapa hari lalu tuh saya posting loh itu tanggal 4 Januari itu saya posting di Instagram saya. Saya sebut pertanyaan itu saya juga sangat terganggu dengan konsep itu. Silakan, Om. Jadi metaverse itu adalah sebuah khayalan ya. Iya. Ya. Dunia virtual. Dunia virtual tetapi diwujudkan dimasukkan ke dalam sebuah bidang ekonomi. Iya, betul. Ya. Kalau di bidang ekonomi saja silakanlah, bukan urusan saya. Iya. Tetapi yang namanya metaverse ini kuatirnya dimasukkan dalam bidang rohani. Ini berbahaya. Sebab pada intinya, pada akhirnya nanti orang itu ketergantungan ibadah nggak perlu lagi. Ya, bukan saya menyepelekan, ini kan salah satu hal yang mengkhawatirkan para tokoh-tokoh agama, ya terutama yang Kristen, secara online. Bolehkah ibadah secara online? Boleh kalau itu memang kepepet. Seperti peraturan pemerintah yang harus kita taati, tidak boleh kumpul-kumpul. Ya mau tidak mau kita harus melakukan secara virtual. Tetapi kalau memang sudah keadaan baik, ayolah kita sama-sama. Karena apa? Yang namanya ibadah itu kan bukan hanya pertemuan dengan manusia, tetapi pertemuan dengan Tuhan. Bisa nggak dilakukan sendiri? Bisa, silakan. Asal itu serius. Tetapi kebanyakan kalau kita sudah di kamar dengan gadget kita, lalu kita mau seenaknya saja pakai kaos, ya tanpa mandi, tanpa apa, pokoknya menjadi pendengar. Ini yang bahaya. Nah, nanti akan ada satu seminar khususnya memang ke anak-anak remaja dan dewasa muda tentang metaverse. Ya, metaverse ini akan menguasai seluruh bidang. Seluruh bidang. Ekonomi pun kalau kita mau beli tanah itu ada sampai heboh di Jogja. Dengar ya, sampai heboh di Jogja, itu sultan yang ada di Jogja sampai kaget karena tanah yang ada di lingkungan kerajaan sana itu katanya mau dijual. Padahal itu cuma meta saja. Saya dengar-dengar Facebook sudah berganti nama menjadi Meta. Ya kan? 2 bulan lalu. Nah, jadi metaverse itu perlu diselami, perlu dimengerti, perlu diteliti sedalam mungkin. Apa yang merugikan jangan dipakai. Tapi apa yang menguntungkan pakai. Gitu. Ya, kita harus paham betul tentang metaverse supaya jangan sampai metaverse ini menguasai diri kita. Pada akhirnya apa? Manusia nanti, oh saya sudah punya pacar, mana pacarmu ini? Itu padahal boneka, gambaran hanya
virtual saja, cantik begitu ya. Nanti pada akhirnya diwujudkan sebagai apa? Boneka. Ya. Nah, kalau sudah begitu kan, maaf kata ini, seperti orang gila kan, ya, pacaran sama boneka, terus apa ini, secara virtual dan yang nggak jelas lah gitu. Ya, nah pesan saya, tetaplah mengikuti zaman, tetapi jangan semua apa yang beredar itu yang tidak baik buat kita, jangan kita pakai. Hikmat lah ya, Tuh, butuh hikmat ya. hikmat ya, karena gangguan, godaan zaman sekarang sama zaman dulu itu pasti berbeda. Ya. Tapi bahaya buat setiap kita. Ya, yang itu tadi Tante Lita ngomong, hubungan pribadi kita dengan Tuhan tetap harus terjaga. Setiap saat, setiap hari, setiap detik. Ya, itu pun juga terkadang kita ini masih bisa kesandung, apalagi kalau kita nggak punya hubungan. Gitu, ya, itu aja. Pakai masa remaja, pakai masa muda dengan penuh antusias di dalam bersekutu, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Tuhan memberkati. Mantap. Wah, terima kasih Tante Lita dan juga Om Rudi, sangat kehormatan banget buat kita untuk bisa kenal dan juga kulik-kulik sejarah atau pengalaman Masa lalu ya. Iya. Luar biasa. Sebetulnya teman-teman kalau menyadari tadi banyak banget nilai-nilai kehidupan yang beliau berdua ini sudah tanamkan buat kita sebagai remaja dan juga berumah tangga, dan juga tadi sampai ada masalah dalam keluarga, dan juga sampai mereka pada akhirnya ada di tengah-tengah kita, dan kita ini adalah buah dari pelayanan kedua hamba Tuhan ini, yaitu Om Rudi dan juga Tante Lita sebagai gembala NLC. Dan sekali lagi Om Rudi dan juga Tante Lita, terima kasih banyak sudah mampir di channel Next Gen. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, dengan demikian ini dia part yang sudah kita akhiri, dan sampai jumpa di konten-konten Next Gen berikutnya. Bye-bye.